Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ya, semangat pagi buat semua para siswa SMK Negeri Situraja, khususnya kelas 10. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali akan melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kalian sudah melakukan aktivitas 3 kali kegiatan, sekalipun saya sebetulnya agak kecewa karena masih banyak yang tidak melaksanakan aktivitas ini. Ya, itu bisa saya lihat dari daftar hadir, ya. Terus ada lagi tugas-tugas yang semestinya kalian laporkan. Nah, semua itu barangkali ada hal-hal yang kaitannya dengan masalah-masalah yang kalian hadapi, yang mungkin nggak punya kuota, yang mungkin karena jaringan, yang mungkin yang paling parah tidak punya HP, gitu kan, yang sifatnya Android. Sebetulnya simpel saja bagi saya dalam melaksanakan aktivitas olahraga ini. Kan saya tidak terlalu banyak menuntut untuk pembelajaran yang menggunakan media-media yang semestinya kalian siapkan dan beli. Enggak. Ketika itu kan kita diawali dengan kegiatan senam kekuatan yang melalui squat jam, squat thrust. Berikutnya kalian juga melakukan aktivitas untuk sit up, push up, dan back up. Semua itu tuntutannya bagi saya supaya kalian bisa melaksanakan aktivitas ini tanpa alat, sehingga kalian bisa melaksanakan di mana saja, kapan saja. Apa bisa di luar, bisa di tengah rumah, bisa di kamar. Semestinya semua itu saya mencari solusi terbaik supaya aktivitas kegiatan olahraga yang kalian lakukan itu bisa dilaksanakan. Nah, untuk pertemuan kali ini juga saya memilih satu bentuk kegiatan yang sebetulnya menggunakan alat, tapi alat ini sangat sederhana, ada di sekitar kita. Itu bisa dijadikan satu media untuk pembelajaran kegiatan olahraga. Aktivitas yang akan kita lakukan yaitu memindahkan satu benda dari satu titik ke titik yang lain dengan jarak ya kita tentukan, sehingga nanti aktivitas ini bisa dilakukan dengan cara pertama kita mencari media, mencari alat. Kalau di saya kebetulan ada bola ataupun apa bentuknya. Nah, di lingkungan kalian banyak batu, ya, batu-batu kecil, batu-batu kerikil. Bentuknya kegiatan ini Anda bisa lakukan itu memindahkan bola dari satu titik ke titik lain. Misalkan kita taruh di sini, yang bolanya taruh di sini. Tujuan daripada latihan ini, satu, kita melakukan mengolah tubuh kita melalui aktivitas gerak untuk melatih pernapasan juga. Ya. Yang kedua, melatih sendi di sini lutut. Ya. Yang ketiga, melatih sendi punggung, tulang belakang. Yang keempat, melatih sendi kaki, ankle joint. Ya, ini knee, ankle joint, femur sini, dan ini tulang belakang. Tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Yang terpenting pelaksananya itu betul-betul terarah untuk melakukan satu aktivitas kegiatan. Anda memindahkan benda dari satu titik ke titik lain, ya, itu usahakan dengan minimal jarak 9 meter. Ya, 9 meter. Anda start berlari, ambil. Setelah itu Anda pindahkan
satu persatu itu dilakukan. Ya. Yang pertama, ini rating pertama Anda lakukan dengan 5 benda, 5 batu atau 5 bola. Ya. Durasi sebagaimana Anda catat itu formatnya seperti yang kemarin. Ya, aktivitas ke-1 kan 5 bola berapa menit kan ada di sana. Istirahatnya berapa menit. Aktivitas kedua masih 5 bola ya. Itu lakukan berapa menit. Istirahat dari setiap jeda itu kan udah jelas. Di sana ada tabelnya kan. Itu sama. Tabelnya formatnya sama dengan apa yang kalian lakukan ketika melatih sit up, push up dan kemarin ada squat jam dan sebagainya. Nah ini juga sama. Formatnya itu pakai ya. Masih itu satu format ya sehingga bisa memuat data dari berbagai macam aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Oke, selebihnya nanti setelah 5 bola meningkat menjadi 10 bola. Setelah 10 bola kita tingkatkan di 15 bola. Jadi setiap aktivitas dari pemindahan jumlah bola itu dilakukan sebagaimana dalam tabel itu yang kamu catat ya. Misalkan itu berapa menit dengan 5 bola ya di lari pertama, di kegiatan yang kedua setelah istirahat itu berapa menit, di tahap ketiga itu berapa menit. Jadi nanti ada 9 aktivitas, masing-masing aktivitas adalah 3 kali ya. Oke, supaya lebih jelas saya akan berikan satu bentuk kegiatan ini ya, di mana Anda harus lakukan ya. Mari kita laksanakan dengan contoh sebagai berikut. Anda lakukan, udah pasti ada posisi seperti ini ya, disimpan. Jadi bukan di ya, kalau gitu kan itu lepas ya. Ini betul-betul disimpan dengan tujuan ya, ini ada kan berbalik lari lagi. Berikutnya kita lakukan aktivitas kegiatan ini ya. Kita nanti ada di sana di sebelah sana ada 5 bola, jadi ini kosong ya. Kalau Anda bisa batu ya, cari batu-batu kerikil banyak ya, yang segede-gede gini. Cara mengambil dan cara menyimpan itu lakukan dengan posisi yang benar supaya tujuan daripada latihan kita untuk melatih kekuatan otot pergelangan kaki, otot lutut dan otot punggung itu tercapai. Start dari titik kosong, benda yang akan kita pindahkan ya. Ini kosong. Nah, startnya dari yang kosong ini ya. Oke, saya akan lakukan sebagai sampel saja ya. Dari sini start berlari, ngambil ya, lari lagi, simpan. Ketika menyimpan jangan dilempar, disimpan ya, disimpan. Aktivitas 5 benda, bola atau batu ya.
telah berpindah. Secara tidak sadar Anda lakukan berarti 10 kali lari. 1, 2, dan kembali ke sana ya. 3, 4, 5, 6. Yang mengambil 15 saja sudah 10 kali. Kalau ini jaraknya 9 meter, maka Anda telah berlari sejauh 90 meter. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dari jalanan kemana. Jarak aktivitas kita ini terukur semua. Jarak 9 meter. Di sini ada 5 bola. Kita ngambil simpan 10 kali melakukan aktivitas berlari. 10 kali 9 meter berarti 90 meter baru saja melakukan. Itu hanya berapa menit kan? Ya, itu dicatat hasilnya. Terus istirahat dulu kan. Setelah istirahat Anda lakukan lagi di sesi kedua. Masih 5 bola. Lakukan, selesai, istirahat lagi. Ya, berapa ketentuannya untuk istirahat berapa menit kan? Maka aktivitas Anda lakukan lagi, ngambil. Selesai, 3 sesi dalam 5 bola Anda atau 5 batu Anda pindahkan. Berarti kalau 3 kali aktivitas Anda lakukan, artinya ada 3 kali 90 meter. Jadi Anda sudah berlari sejauh 270 meter. Itu tidak akan terasa. Ya. Nah, berikutnya, setelah selesai di sesi pertama dengan 5 bola, maka di latihan harus ada satu peningkatan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Nah, kita dari kuantitas dulu kan. Tadi bola baru 5 ya. Maka kita untuk latihan berikutnya adalah 10 bola atau 10 batu. Jangan susah saja cari, bola tenisnya dari mana? Harus beli, enggak. Ganti dengan batu. Kalau kamu laki-laki punya kelereng, ganti ke kelereng. Lamun kelereng, ganti kurang ke permen. Beli eta permen mapan. Ya mau batu loba apa balatas ya. Kelereng lamun boga beureun simpenan bisa diangge. Jadi tidak ada kata sulit, tidak ada kata tidak bisa. Ya, sengaja saya pilih bentuk-bentuk kegiatan olahraganya yang bisa Anda lakukan, tapi dengan alat tanpa beli, tanpa modal. Modalnya kita tinggal ada kemauan. Ini ada baru 5. Ini ada 10 bola. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, artinya ada 10 bola. Tadi 5. Sekarang 10. Juga aktivitasnya sama seperti tadi. Ambil, berlari, ambil, berlari ya. Kalau 10 bola berarti berapa aktivitas yang kamu lakukan? Besok 10 ya kali berapa? 9 ya. Sudah 90 kali 2. Artinya Anda dengan memindahkan benda 10 buah dengan jarak 9 meter, maka aktivitas Anda menjadi 180 meter berlari tanpa disadari hanya dengan media atau tempat yang kita gunakan ini 9 meter. Jadi nggak usah memerlukan lapangan atau apa untuk latihan ini ya.
dengan 10 ya 180 meter. Nanti berapa kali aktivitas yang Anda lakukan untuk memindahkan benda yang 10 ini? Itu 3 kali. Artinya 3 kali 180 berarti 540 meter Anda berlari. Untuk sesi 1, sesi 2, tadi kalau sesi 1 270 ditambah 520 berarti 540 ya. Berarti udah sekitar 700-830 meteran Anda berlari. Hanya 2 aktivitas. Berikutnya setelah lakukan ya di aktivitas 1 istirahat sesuai dengan format yang tadi ya, yang Anda lakukan sit up itu sama. Waktunya catat berapa menit kemampuan kamu di sesi pertama memindahkan 5, berapa menit kamu melakukan 5 benda di sesi 2, berapa menit Anda melakukan pemindahan benda di sesi 3 dengan 5. Nanti setelah itu selesai kan, lakukan aktivitas yang kedua itu 10 bola berapa menit kan melakukan pemindahan ini dalam memindahkan benda 10 ini di sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan seterusnya ya. Dan terakhir nanti setelah 10 bola dipindahkan selesai, Anda istirahat dulu supaya mencapai tingkat aktivitas secara maksimal. Maka untuk usia Anda sekalian ya, yang sekarang di antara 14, 15, 16 lulusan SMP itu disesuaikan kan, kita tambah itu menjadi 15 bola. 15 bola atau 15 batu atau 15 kelereng ya, terserah. Yang terpenting yang mana yang termudah, termurah ya buat kalian. Saya kira tinggal mulungan batu atau mulungan kenteng kadang ulah sedikit istirahat karena leuweung ya. Kotaknya kita tinggal lagi. Kotaknya juga gampang, mudah dicari. Jangan dus naon wae, kunaon memakai dus supaya nanti ketika disimpan nggak kemana-mana gitu. Mudah kita untuk melakukan aktivitasnya, ambil, simpan, ambil. Coba kalau ambil alungkeun, kan kamana meni beureun ya. Ini 10 bola, 15 bola terakhir. Anda lakukan aktivitas. Ya ini mohon kepada kalian semua bahwa tidak sekedar hanya untuk memenuhi absen, tidak sekedar hanya mencari nilai, tapi justru ini ada suatu tuntutan kebutuhan bagi kesehatan kalian terutama, karena saya cenderung kalian selama ini ya belajar daring itu cuman tidur ya, pegang HP, makan, tidur, main game dan seterusnya. Jadi jarang sekali melakukan aktivitas kegiatan olahraga yang punya tujuan untuk melatih bagian-bagian daripada otot kita. Nah, kemarin saya sudah lakukan sit up, push up, terus ada squat thrust kan, dan yang lainnya justru untuk meningkatkan kebugaran kamu. Mudah-mudahan masalah COVID ini kelihatan sudah landai, tapi tetap waspada, 5M itu tetap diterapkan. Terus kalaupun sudah divaksin dan sebagainya, itu hanya satu usaha untuk menambah kekebalan tubuh kita, karena tidak sedikit orang yang sudah divaksin juga terpapar. Hanya mungkin kalaupun terpapar, itu udah ada satu penolakan dari imun kita melalui vaksin yang sudah berada di tubuh kita. Itu memang lama inkubasinya dalam tubuh untuk menolak itu berbaurnya vaksin tersebut. Jangan takut bahwa setelah divaksin sakit, orang setelah divaksin mati.
dan sebagainya. Itu mah hanya permasalahan ya yang dibesar-besarkan. Anda lihat kan, kalau memang vaksin itu berbahaya dan mematikan, berarti nunggu divaksin mati semua atau setengahnya yang sudah vaksin mati, kan enggak. Cuman orang-orang tertentu justru yang meninggal. Itu pun secara kebetulan setelah divaksin karena kondisinya tidak fit, tidak sehat, tidak bugar, ya dia tidak kuat, dan itu bisa dihitung dengan jari loh orang yang meninggal setelah divaksin gitu ya. Ya sama secara kebenaran. Kenyataannya saya guys 2 kali segar bugar kan. Terus rekan-rekan guru yang lain semua sehat semua ya. Nah ini jangan terprovokasi, jangan terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas keterkaitan dengan akibat vaksin. Justru vaksin itu usaha kita bersama untuk menambah kekebalan dalam tubuh kita. Pemerintah sudah susah payah menyiapkan dana, digratiskan buat kalian, ya apalagi nanti pelajar sebentar lagi divaksin kan. Nah ini justru berbondong-bondong lah untuk melakukan vaksinasi. Kita sayangi diri kita, jaga tubuh kita, ya. Melalui program ini tidak semata-mata bahwa dilakukan hanya karena pemerintah sayang akan masyarakatnya, akan rakyatnya. Ya kita yang di bawah yang mengikuti semua anjuran, semua instruksi demi menyelamatkan bangsa dan negara ini. Oke, rupanya dari saya dalam pertemuan yang ketiga ini ya, atau yang keempat melalui pembelajaran yang berbeda lagi, saya tekankan ke kalian tuntutan saya pertama jujur. Jujur teh Anda lakukan. Terus ketika melaksanakan pindahkan benda ataupun apa dari satu titik ke titik lain itu satu-satu untuk kerawak 2 3 ya. Nanti akan kelihatan juga dari apa durasi waktu yang Anda catat nanti. Saya bisa mengklasifikasikan dan saya sudah punya data ya secara rata-rata kemampuan di usia anak segini memindahkan benda dalam kegiatan olahraga jaraknya sekian ya, rata-rata kemampuannya sekian menit, boleh bisa dibohongan ya kalau aku mau udah ada tabel gitu kan. Nah, maka jujur Anda lakukan. Yang kedua, tanggung jawab dalam artian Anda laksanakan. Jadi tidak hanya sekedar tadi tuntutannya nilai, tuntutannya kehadiran, bukan. Tapi justru yang lebih utama adalah tuntutan dari diri Anda untuk melatih kekuatan dan kebugaran tubuh. Ya. Yang ketiga bisa dilakukan bersama-sama Pak, bisa. Kalau Anda punya teman, ya dalam artian bersama-sama tidak berbondong-bondong, tidak berkerumun. Maksimal 5 orang lah yang mengundang teman Anda. Nanti satu sama lain saling membantu kan. Ada yang mencatat waktu, ada yang mengukur waktu kan, ada timer, ya ada starter, terus ada yang melakukan aktivitas pengawasan di setiap posnya atau di setiap sudutnya ini. Jadi maksimal 5 orang biar semangat dengan teman-teman yang dekat. Tetap berpakaian olahraga itu etika, bersepatu itu etika. Jadi lamun olahraga Pak, teboga sepatu misalkan ya. Oh ya wayah nawe meureun. Anda lakukan dengan apa? Dengan kaki yang tidak beralas ya resikonya kan meureun kumaha gitu kan. Makanya hari gini nyebut teboga sepatu ya. Zaman now gitu kan. Atau silih nyaman kumaha gitu kan. Bisa Anda lakukan semacam itu. Jadi kalau alasan-alasan yang tidak mendasar dan tidak dapat diterima secara akal sehat, saya juga terkadang ya kumaha deui gitu. Ya, salah satu contoh masih ada beberapa siswa kita ternyata belum punya HP Android katanya. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya. Saya memaklumi adanya. Terus ada jaringannya apa Awan? Kegiatan ini tidak semestinya hari ini kita belajar, hari ini lakukan. Besok, lusa, yang terpenting di 1 pekan ini ya sampai hari Senin depan. Sekarang kan Selasa. Nah, Rabu ya. Kita Rabu hari ini. Nah, sampai Senin depan itu laporannya sudah ada. Jadi nggak perlu hari ini saya nyampaikan, besok Anda lakukan ya.
Mau berikutnya dengan hubungan dengan teman dulu, koordinasi dengan teman, ajakan, itu lakukan. Jadi nama semangat. Oke? Itu barangkali yang saya sampaikan untuk sesi di ketiga ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ya, semoga kalian tetap menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan. Ya, salam buat semua keluarga ayah bunda kalian di rumah. Selamat wayah kieu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.